Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya sayangi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Menurut agama masing-masing berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ya kita doakan juga semoga keluarga kita, sahabat-sahabat kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan apabila teman kita, sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan pada kita semuanya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari bab 2 kemarin tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diakhiri dengan proyek kewarganegaraan yang antara lain yang berkaitan dengan pokok pikiran ada 4 ya, masih kita ulangi lagi. Pokok pikiran pertama persatuan, pokok pikiran kedua keadilan sosial, pokok pikiran ketiga kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang 45 adalah ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk bab 3 ini kita akan melanjutkan yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Ya, jadi bab 3 silakan kamu lihat di buku halaman 51. Bab 3 berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana bab 3 ini kita pelajari 4 pertemuan ya, pertemuan atau 4 minggu, dan pertemuan pertama untuk bab ini adalah yang sub A, kamu akan belajar nanti halaman 51 sampai 59, yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Lihat anak-anak. Baik, sebelum saya sampaikan tujuan pembelajarannya, mari kita bergerak dulu ya, bersenang-senang dulu supaya fresh. Nah, baik anak-anak, kita bermain simulasi tepuk tangan saja ya. Kalau Bapak tepuk tangan 1 kali, kalian balas dengan 2 kali tepuk tangan. Contoh ya, kamu balas, bagus. Kalau Bapak tepuk tangan 2 kali, kamu balas 3 kali. Contoh, nah kamu balas, ya bagus, begitu ya. Sekarang kalau Bapak tepuk tangan 3 kali, kamu membalas tepuk tangan 1 kali saja. Contoh ya. Ya, bagus, cerdas ya. Konsentrasi ya. Kalau Bapak bilang 1, kamu berarti 2 tepuk tangan. Kalau Bapak bilang 3, kamu tepuk tangan 1 kali, dan seterusnya ya. Siap? Mulai ya. Mulai. Ya, bagus. Terus. Ya, bagus. Masih diulangi lagi ya. Lagi sekarang. Ya, bagus. Kompak sekali. Terus 1 lagi ya, konsentrasi. Ya, bagus. Ya, sehat semuanya ya. Ya, bergerak semuanya. Semoga tetap sehat ya. Anak-anak, untuk sub yang A yaitu hakikat dan teori kedaulatan, tujuan pembelajarannya saya sampaikan ya, ada 7, di mana ya 7 atau 8 ya, nanti di mana 1 dan 2 itu sikap, 3, 4, 5, 6 pengetahuan, 7, 8 keterampilan ya. Nomor 1, setelah kalian mempelajari
materi ini baik secara daring maupun pertemuan terbatas dengan membaca buku halaman 51 sampai 59 dengan menyaksikan video pembelajaran. Kalian dapat yang pertama bisa mengembangkan sikap bersyukur atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, peduli pada lingkungan, dan percaya diri. Yang ketiga, 4, 5, 6 itu pengetahuan ya. Itu yang ketiga bisa menjelaskan pengertian kedaulatan. Yang keempat, bisa menjelaskan bentuk-bentuk kedaulatan. Dan yang kelima, kalian bisa menjelaskan sifat dasar atau sifat pokok kedaulatan. Keenam, kalian dapat menganalisis teori-teori kedaulatan. Kemudian nomor 7 dan 8 itu keterampilannya, dimana diharapkan nanti bisa menyusun laporan hasil analisis atau laporan hasil telaah terhadap teori-teori kedaulatan dengan cara membaca dengan teliti, pelajari, dan disusun laporan di buku tugas atau kertas folio, nanti diunggah di classroom. Yang kedelapan, menyajikan laporan hasil telaah mengenai teori-teori kedaulatan. Nanti bentuknya adalah di PowerPoint, kalian presentasi ya. Jadi lengkap itu tujuan pembelajarannya, ada 8. 2 ke kompetensi spiritual, kompetensi sikap sosial, nomor 3, 4, 5, 6 kompetensi pengetahuan, dan nomor 7, 8 kompetensi keterampilan ya. Nah, kalau dilihat dari itu anak-anak halaman 51 sampai 59, kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya nomor 3, 4, 5 itu 3, 4, 5, 6, berarti teori yang kita pelajari, materi pokok yang kita pelajari ada 4. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Yang kedua, bentuk-bentuk kedaulatan. Yang ketiga, sifat-sifat dasar kedaulatan. Dan yang keempat, teori-teori kedaulatan ya. Materinya itu dari halaman 51 sampai 59. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan adalah yang pertama, mengamati gambar 3.1 dan 3.2 yang ada di buku PPKN 9 halaman 53 dan 56 ya, diamati gambar apa itu. Yang kedua, kalian membaca dengan teliti, pelajari, dipahami materi hakikat dan teori kedaulatan di buku halaman 51 sampai 59. Kemudian yang ketiga, sambil membaca berarti kalian mencari informasi ya, yang mencari informasi mengenai pengertian kedaulatan, bentuk kedaulatan, sifat dasar kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan. Sekaligus kegiatan belajar kalian ketika setelah mencari informasi ditulis di dalam tugas mandiri 3.1 yang ada di halaman 59. Kemudian dari teori kedaulatan kamu kegiatan lagi menganalisis ya, teori-teori kedaulatan yang ada 5 teori itu dianalisis, tidak hanya ajarannya sumbernya dari mana, tapi juga pelopor atau tokohnya, contoh negara yang menganut, dan bagaimana akibatnya atau dampaknya. Itu menganalisis teori-teori kedaulatan. Tujuannya nanti pertemuan berikutnya kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menganut teori kedaulatan yang mana ya, atau kedaulatan rakyat atau kedaulatan hukum ya. Nanti pertemuan berikutnya mempelajari itu. Nah, kemudian anak-anak, penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini adalah penilaian sikapnya nanti melalui pengamatan saya waktu pembelajaran tatap muka
terbatas maupun di daring, absen di classroom, kedisiplinan, ya, tanggung jawab, percaya diri mengerjakan tugas, kemudian penilaian dirinya nanti mengenai sikap bersyukur dan disiplin dan lain-lain, juga ada penilaian diri. Jadi ada pengamatan dan penilaian diri. Kemudian penilaian pengetahuan anak-anak tentu saja saya menilai dari tugas mandiri 3.1 ya, mengenai teori-teori kedaulatan itu materinya dikuasai. Kemudian penilaian keterampilannya, keterampilan kalian di dalam menyusun laporan hasil telaah teori-teori kedaulatan dan keterampilan di dalam menyajikan laporan hasil telaah. Itu anak-anakku yang berbahagia, yang selalu sehat ya. Demikian rancangan pembelajaran bab 3 sub A, hakikat dan teori kegiatan belajar. Selamat belajar, semoga apa yang nanti kalian pelajari dapat bermanfaat, meningkatkan kompetensi yang diharapkan, dan menjadikan anak-anak sebagai pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang disiplin, nasionalis, peduli pada lingkungan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.